Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk para hadirin proses manufaktur 2 dan Bapak Sobron. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok J akan mempresentasikan tentang proses pemotongan kawat atau yang biasa disebut wire cutting process. Dalam video presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan apa itu definisinya, fungsinya, prinsip kerjanya, dan komponen penyusun mesin dalam wire cutting proses ini. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Tonton video ini sampai habis. Perkenalkan, nama saya Calvin Mustafa dengan NIM 515199201. Kali ini saya akan menjelaskan definisi proses wire cutting. Berikut adalah gambar dari mesin wire cut. Wire cutting proses adalah proses memotong material-material yang mampu atau bisa dialiri arus listrik dengan mesin wire cut. Mesin wire cut ini mengalirkan arus listrik ke wire kawat untuk menciptakan konsleting agar terjadi pembakaran yang mampu memotong material-material yang bisa mengantarkan arus listrik, seperti besi, baja, tembaga, dan lain-lain. Fungsinya adalah memotong suatu material menjadi potongan-potongan yang sangat kecil, membuat benda yang kecil dan sangat detail, yang biasanya terlalu rumit untuk opsi pemesinan lainnya, atau benda yang membutuhkan kepresisian yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari mesin wire cut ini. Wire cut menggunakan sebuah kawat elektroda panas yang bergerak menembus benda kerja. Benda kerja yang dapat diproses hanya yang bersifat konduktif, karena cara kerja mesin ini menggunakan listrik. Panas yang terjadi pada kawat disebabkan oleh denyutan atau pulse elektrik DC yang dibangkitkan antara kawat dengan benda kerja sehingga menimbulkan loncatan bunga api. Di antara kawat dan benda kerja terdapat air yang terdeionisasi yang disebut dielektrik. Proses deionisasi menyebabkan air menjadi air murni yang berfungsi sebagai insulator dan air tap yang mengandung mineral yang membuat kawat menjadi sangat konduktif. Terdapat proses sirkulasi air di mesin wire cut untuk mengatur konduktivitas air. Air akan terdeionisasi ketika mesin dialiri listrik, kemudian terjadi loncatan bunga api listrik antara kawat dan benda kerja yang mengikis bagian kecil pada benda kerja. Denyutan atau pulse elektrik terjadi berulang ribuan kali per detik, sementara cairan dielektrik bertekanan dialiri untuk membantu proses pendinginan benda kerja dan membersihkan hasil kikisan dari kawat maupun benda kerja. Baik untuk sistem listrik DC atau AC, celah yang terjadi antara kawat dan benda kerja sebesar 0,051 hingga 0,076 mm. Karena kawat tidak menyentuh benda kerja, maka wire cut machining merupakan proses pemotongan yang bebas akan tegangan atau stres. Kawat elektroda yang biasa digunakan untuk proses ini berupa tembaga, kuningan, dan zinc, dan diameter 0,025 hingga 0,357 mm. Terkadang juga digunakan tungsten dan molybdenum sebagai kawat elektroda. Selanjutnya, komponen penyusun mesin yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah komponen Computerized Numerical Control atau bisa disingkat dengan CNC. Merupakan otak dari pergerakan wire atau kawat dalam proses pemahatan. Pengaturan menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk menjalankannya. Dengan CNC, kawat akan bergerak secara otomatis sesuai dengan program yang dibuat. Hal ini akan meningkatkan keakuratan dalam proses pemahatan. Komponen kedua adalah Power Supply. Merupakan komponen yang berfungsi sebagai sumber penyedia daya atau sumber tenaga penggerak sistem. Komponen ketiga adalah komponen mekanikal, merupakan komponen mekanik seperti meja kerja atau work table, mekanisme penggerak kawat, dan work stand. Komponen keempat ada dielektrik, komponen yang berupa fluida yang berfungsi sebagai penyaring, pembersih hasil pemahatan, dan menjaga konduktivitas air, resitivitasnya, dan temperaturnya. Selanjutnya adalah kelebihan. Dengan kemampuan wire cut machining yang memiliki keakuratan hingga 0,0025 mm, surface finish hingga 0,037 radium, dan mampu memotong material hingga seberat 10.000 pounds, maka wire cut menjadi populer digunakan dalam proses manufaktur pada industri-industri. Selain itu, wire cut machining benar-benar seakan menggantikan mesin-mesin konvensional karena dapat diaplikasikan pada proses milling,
broaching, grinding, dan shortrun stamping. Lebih dari itu, wirecut machining dapat diatur secara otomatis menggunakan CNC atau Computer Numerically Control. Dalam penggunaan proses wirecut machining, besar dan kecilnya bentuk sudut berpengaruh terhadap tingkat penyimpangan kepresisian ukuran bentuk sudut. Semakin kecil ukuran bentuk sudut, semakin besar penyimpangan ukurannya. Pemotongan sudut pada proses mesin wirecut pun berpengaruh pada kepresisian sudut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam proses penggunaan mesin wirecut, mesin tersebut dapat memotong dengan keakuratan yang sangat rinci, sehingga dalam pemotongan benda kerja pun terlihat sangat halus di permukaannya dibanding mesin pemotong yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, wassalam.